Oke, Ibu mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Sambil menunggu yang lain, Ibu presensi dulu ya. Ya. Nur Hanif. Hadir, Bu. Amelia Putri. Hadir. Iya. Hadir, Bu. Arfanda Raffi. Arfanda Raffi belum gabung ya. Astrela Megananda. Hadir, Bu. Hadir. Coba ini kameranya di-on-kan biar Ibu tahu. Mbak Astrela mana Mbak Astrela? Oke, Ibu lanjut dulu. Audrey. Hadir, Bu. Azalia. Belum ada ya. Carelo. Bacanya ini Carelo atau Sarelo? Terserah, Bu. Terserah. Ya, hadir ya. Terus Katarina. Belum hadir ya. Cesa Nabila. Diska Gentar. Oke. Eka Rizky. Hadir. Eva Ismi. Faktur Rahman. Belum ada. Farah Dea. Gregorius Albert. Hadir, Bu. Ya. Harlin Nur Afiza. Hadir, Bu. Maria Natali. Hadir, Bu. Moreno. Muhammad Anwar. Belum ada. Muhammad Taufal Hidayat. Nabila Trinovitasari. Najwa Putri. Ada, Bu. Ya. Nala Salsabila. Nanda Aditya. Nikolaus
Patricius. Rahel Raja. Hadir, Bu. Reva Desra. Hadir, Bu. Rizal. Safiul Umam. Hadir, Bu. Tasya Dimar. Ada, Bu. Yan Hakul. Hadir, Bu. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Ada yang sudah baca materi yang sudah Ibu kirimkan di grup? Nggak mudeng, Bu. Belum. Ada yang sudah? Cuma buka tok, Bu, nggak dibaca. Oh iya, kalau buka tok, hari ini kita belajar apa? Ada yang tahu? Tentang transformasi. Iya, betul. Oke, ini Ibu akan share screen. Udah terlihat atau belum? Terlihat ya? Ya. Oke, Ibu jelasin singkat aja. Jadi, kita hari ini akan belajar transformasi. Nah, belajar transformasi ini tuh kita belajar apa aja? Kita akan belajar tentang translasi, kemudian ada refleksi, rotasi, dan dilatasi. Oke, lanjut. Nah, coba siapa ya? Mas Ahmad Nur mana? Ya, coba ini Bu. layarnya kelihatan kan? Coba dibaca. Kelihatan. Ya, Baca, Bu. ya. Setiap hari terdapat keberkahan tidak terkecuali hari Senin, yang terkadang kau sambut dengan kemalasan, padahal pada hari tersebut 7 hari dalam seminggu telah dimulai. Ya. Jadi, Ibu mau memberi sedikit motivasi ya. Kalau semua hari itu adalah hari baik. Tapi biasanya tuh buat murid-murid sekolah kayak gitu kan, ya hari Senin tuh paling males, iya enggak? Paling males Ya. buat memulai hari. Ya. Padahal dalam seminggu itu hari Senin adalah hari yang paling awal. Jadi hari Senin itu harus semangat ya. Oke, itu sedikit intermezzo dari Ibu. Kemudian kita lanjut. Hari ini kita akan belajar transformasi. Ada translasi, refleksi, dilatasi, dan rotasi. Kita ada transformasi. Yang pertama, lanjut. Nah, transformasi itu apa? Transformasi adalah suatu fungsi yang memetakan kedudukan setiap titik dari posisi awal menjadi posisi baru. Transformasi terdiri dari 4 jenis, translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi. Kita lanjut. Kita masuk yang pertama, ada translasi. Ada yang tahu translasi itu apa? Halo. Oke, nggak ada yang jawab. Suara Ibu terdengar atau enggak ya? Dengar.
Iya. Iya, jadi kalau Ibu bertanya dijawab ya. Ya. Iya. Ada yang tahu translasi? Ya. Pergeseran suatu titik, Bu. Pergeseran suatu titik atau titik. benda. Atau benda. Ya. Jadi translasi itu merupakan sebuah pergeseran suatu titik atau benda pada koordinat kartesius. Suatu operasi translasi itu dinyatakan dengan Px, Y. Px, Y itu ditranslasikan oleh AB, kemudian akan menghasilkan titik baru yang kita sebut sebagai titik P aksen. Nah, koordinat titik P aksen itu kan X aksen, Y aksen. Nah, X aksen sendiri itu berupa X ditambah A, Y aksennya berupa Y ditambah B. Paham ya? Ya. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini bahwa ada komponen translasi itu terdiri dari A dan B. Nah, A itu merupakan pergeseran untuk sumbu X. Nah, kalau B itu pergeseran untuk sumbu Y. Kalau dia digeser positif, maka kalau nilai A-nya itu positif, maka ia akan bergeser ke kanan. Kalau nilai A-nya negatif, dia akan bergeser ke kiri. Sama berlaku juga untuk B, namun itu berlaku untuk sumbu Y. Nah, ini lihat ada contoh soal. Coba Ibu minta Astrela, ada? Ya, Bu. Ya, coba dibaca. Titik A berada pada koordinat 4,5. Tentukan koordinat A aksen bila dilakukan translasi oleh 2-3. Ya. Jadi kita punya titik awal itu di koordinat 4,5. Kemudian kita translasikan 2 min 2 negatif 3. Nah, kita pertama tuliskan dulu rumusnya. A, X, Y itu ditranslasikan oleh AB akan menghasilkan A aksen dengan koordinat X aksen, Y aksen. Terus kita tinggal masukkan nih, kita ganti, substitusikan. Titik A-nya itu 4,5, kemudian kita translasikan 2, min 3, 2 min 3, kemudian A aksennya itu 4 ditambah 2, 5 ditambah negatif 3. Jadi hasilnya 6,2. Gampang ya? Halo. Ya. 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 Bisa. Oke. Sebentar. Nah, selanjutnya ini contoh soal yang kedua itu ditranslasikan secara berturut-turut. Caranya sama. Yang pertama kita titik awalnya, koordinat awal, kita translasikan oleh komponen yang pertama, yaitu 3 negatif 1 akan menghasilkan A aksen itu bernilai 5, min 4. Kemudian kita translasikan lagi dengan min 2,4. Dihasilkan 3,0. Selanjutnya, kalau ada sebuah fungsi, kemudian ditranslasikan, itu bagaimana? Nah, kita lihat. Tadi kan rumusnya itu A, X, Y ditranslasikan oleh AB akan menghasilkan A aksen dengan koordinat X aksen, Y aksen. Nah, kita karena di sini tidak ada titiknya, tidak apa-apa, kita pakai rumus yang ini. Kita ganti nilai AB-nya 1 sama 3. Kemudian di sini menghasilkan, ini harusnya X ya, X sama Y bukan X aksen, Y aksen.
ini X plus 1, Y plus 3. Kemudian nilai X plus 1 itu kita substitusikan ke dalam fungsi untuk menggantikan nilai X. Sama juga untuk nilai Y plus 3 itu kita substitusikan untuk menggantikan nilai Fx. Kemudian kita operasikan seperti biasa. Paham ya? Ibu menjelaskannya terlalu cepat atau enggak? Enggak. Oke. Kita lanjut. Untuk refleksi. Refleksi itu apa? Coba ini Safi'il Umam. Halo. Ada nggak Safi'il Umam? Umam. Ya. Refleksi itu apa, Dek? Wow. Umam mana Umam? Umam. Iya. Refleksi itu apa? Mana nih? Nggak ada. Ya, Ibu ganti. Mas Muhammad Anwar. Mas Anwar mana? Oke, enggak ada juga. Oke, Ibu lanjutkan. Untuk refleksi itu merupakan sebuah pencerminan suatu titik atau benda pada suatu koordinat. Nah, pencerminan ini tuh banyak rumus ya. Jadi tolong diperhatikan, sebenarnya materi transformasi ini itu adik-adik tuh menghafal banyak rumus. Tapi kalau tidak ingin menghafal, untuk pencerminan itu gampang, nanti bisa dengan cara koordinat kartesius. Oke, kita lanjut. Nah, untuk rumusnya itu P, ini X, Y, kita cerminkan, simbolnya M ya, mirror. Kemudian menghasilkan P aksen, di sini X aksen, Y aksen. Nah, X aksen, Y aksennya ini nanti tergantung dengan apa dia dicerminkan. Bisa lihat di tabel ini. Jika titik P itu koordinat awalnya ada di A, B. Jika dicerminkan terhadap sumbu X, itu akan menghasilkan titik baru di koordinat A, negatif B. Kemudian jika dicerminkan pada sumbu Y, itu akan menghasilkan titik baru di koordinat negatif A, B. Jika dicerminkan dengan titik pangkal atau 0,0, itu kita akan menghasilkan titik baru di koordinat negatif A, negatif B. Dan seterusnya. Nanti bisa dibaca sendiri ya. Terus kita lanjut. Untuk contoh soal yang pertama. Titik A itu berada pada koordinat 4,5. Akan direfleksikan terhadap titik pusat. Titik pusat 0,0. Kita lihat tadi rumusnya apa? Kalau titik awalnya itu AB, kita cerminkan pada titik pangkal atau titik pusat di 0,0 akan menghasilkan titik baru di koordinat negatif A, negatif B. Nah, kalau titik awalnya 4,5, kita cerminkan di titik 0,0 akan menghasilkan negatif 4, negatif 5. Gampang ya? Oke, kita lanjut. Yang nomor 2. Hasil pencerminan titik A terhadap sumbu X. Nah, kita lihat lagi tadi rumusnya.
sumbu X itu titik barunya itu pada koordinat A, negatif B. Oh ini, hasil pencerminan titik A berarti ini berupa titik yang baru. Itu di koordinat titik 2, negatif 3. Kita tulis dulu nih rumusnya. Titik A di koordinat awal A, B. Ini bisa diganti X, Y ya. Kondisional saja nggak apa-apa. Ini Ibu ketikan A, B. Kemudian Ibu cerminkan terhadap sumbu X. Itu akan menghasilkan titik koordinat baru di A, negatif B. Di soal, hasil pencerminan titik A itu pada koordinat 2, negatif 3. Berarti ini nilai apa? Nilai dari A aksen. Terus kita cari nilai AB atau nilai X, Y atau nilai titik awal koordinat. Kita masukkan nih. A itu kan ini sama ya. A sama dengan 2. Kemudian B setelah direfleksikan itu kan menghasilkan negatif B. Kita masukkan nih. Nah, negatif B ini atau min Y ini itu sebagai Y aksen atau B aksen. B aksen sama dengan negatif B, maka kita dapatkan B sama dengan negatif B aksen. Sedangkan B aksen ini nilainya adalah B-nya sendiri ini nilainya adalah negatif 3. Jadi kita peroleh B-nya sama dengan 3. Jadi koordinat awal titik A adalah 2,3. Oke, kita lanjut. Sekarang ke dilatasi. Dilatasi merupakan sebuah pergeseran, tapi kita sebuah pergeseran suatu titik atau benda pada koordinat kartesius berdasarkan suatu perkalian. Jadi misalkan kita punya bangun segitiga, kita dilatasikan itu nanti tidak cuma titiknya yang berubah, tapi bisa saja ukuran dari segitiganya juga berubah karena dia melalui suatu perkalian. Nah, di sini ada 2. Jika didilatasikan dengan titik pusat atau 0, K. K ini kita jadikan sebagai faktor skala. K ini sebagai faktor skala. Nah, nanti koordinat awal titik P, X, Y jika dilatasikan dengan pusat 0 dan skala K itu akan menghasilkan K dikali X, K dikali Y. Paham ya? Kemudian yang kedua, itu jika kita dilatasikan dengan suatu titik di koordinat P, Q, itu akan menghasilkan P ditambah K dikalikan X min P, Q ditambah K dikalikan Y min Q. Oke, kita langsung ke contoh soal. Yang pertama, suatu titik negatif 3,4 didilatasikan dengan perbesaran 0,2. Ini berarti perbesaran melalui apa? Titik pusat 0 dengan skala 2. Jadi kita tinggal kalikan negatif 3 dikalikan 2, negatif 6. 4 dikalikan 2, 8. Gampang ya? Oke, lanjut. Yang kedua, suatu titik, sama ya. Oke, kita langsung masuk ke rotasi. Rotasi itu apa? Rotasi merupakan sebuah
perputaran suatu titik atau benda pada suatu koordinat kartesius. Nah, ini untuk rotasi itu rumusnya juga agak banyak. Coba diperhatikan di sini yang untuk rotasi dengan koordinat dengan acuan koordinat titik pusat atau 0,0. Ini perhatikan yang Ibu labeli warna hijau. Jika dirotasikan dengan pusat 0,0 sebesar 90 derajat, itu dia akan menghasilkan titik baru di min y, x. Nah, ini coba lihat pada rotasi pusat 0 dan sudut negatif 270. Hasilnya sama ya. Untuk negatif 90 derajat dan positif 270 derajat juga hasilnya sama. Nah, untuk rotasi pusat 0 dengan sudut 180 derajat, baik itu positif atau negatif, hasilnya akan negatif X, negatif Y. Oke. Selanjutnya, jika dirotasikan dengan acuan titik S, P, Q. Ini juga bisa dilihat rumusnya. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh soal. Tentukan bayangan titik A negatif 3,1 jika dirotasikan terhadap sudut 90 derajat dan 180 derajat. Ini gampang ya, tinggal lihat rumus. Kalau plus 90 derajat itu akan menghasilkan min y, x. Berarti apa? Ini kan x, ini sebagai x, min 3 sebagai x, y sebagai 1 sebagai y. Tadi kan jika dirotasikan dengan pusat 0 dan sudut 90 derajat itu akan menghasilkan min y, x. Jadi kita tinggal y-nya kita taruh sini, kita jadikan negatif, kemudian x-nya sama. Seperti itu ya, gampang ya. Sama juga untuk yang sudut 180 derajat. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Halo? Sudah paham? Sudah. Iya. Oke. Selanjutnya untuk contoh yang kedua juga sama, ini dengan sudut negatif 270 derajat. Itu akan menghasilkan min B per A. Hasilnya 8, negatif 6. Nah, berarti ini itu mencari titik awal. Kan ini yang diketahui rotasinya, kemudian P aksennya. Nah, gimana caranya kita untuk mencari titik awal? Nah, ini kan A sama dengan negatif B, kemudian B sama dengan A. Kita tinggal masukkan aja, kita tinggal ganti nilai ini negatif B itu 8, jadi B-nya sama dengan negatif 8. Kemudian A adalah negatif 6. Gampang ya? Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ini berapa nih yang masuk? Enggak, Bu. 17. 17 orang yang masuk nih. Ada yang tahu nggak teman-teman yang lain kemana gitu? Tidur. Oke. Nanti Kan mas di kekuatan kamera terus jelas kayak tetap pada anime kameranya bebas. Oke, nanti untuk tugasnya
dikerjakan seperti biasa ya di Google Form. Soalnya nggak banyak, cuma ada 10. Dan itu masih gampang-gampang. Pokoknya nanti adik-adik lihat di ini aja, materi yang sudah Ibu kirimkan. Oh ini, Bu boleh kasih minta PowerPoint-nya. Oke, nanti PowerPoint-nya juga Ibu kirimkan. Itu PowerPoint-nya nggak jauh beda sama materi yang Ibu kirimkan, yang PDF itu. Kalau yang di PDF itu lebih ini sih, apa namanya, lebih lengkap materinya. Gitu ya. Oke, kayaknya kelasnya cukup sampai hari ini, sampai sekarang. Udah jam 10:45. Oke. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Nggak ada? Nggak ada? Nggak ada yang jawab sih. Hai Nggak apa-apa. lu. Santai aja sama Ibu, nggak apa-apa. Oke, kelasnya Ibu akhiri. Jangan lupa untuk mengumpulkan tugasnya. Oke. Karena kemarin tuh sempat ada beberapa yang belum mengumpulkan juga. Tapi nggak apa-apa, untuk yang tugas pertama Ibu maklumi. Tapi untuk yang kali ini, pokoknya semuanya harus mengerjakan ya. Nanti teman-temannya tolong dikabarkan yang nggak bisa join ke Zoom. Seperti itu aja. Semangat belajarnya. Jaga kesehatan. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh meninggalkan. Dadah. Dadah.